Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi statistika bagian yang kedua yang akan dipelajari pada statistika bagian yang kedua itu yaitu mengenai cara pembuatan tabel distribusi data kelompok, histogram, dan poligon. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Buatlah tabel distribusi frekuensi data kelompok dari data nilai ulangan berikut. Kita lihat di sini ada data nilai ulangan yang akan dibuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, penyelesaiannya langkah yang pertama, kita urutkan dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di sini sudah berurutan ya. Lihat datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di sini data 40, 40, 42, 43 ya sudah berurutan sampai yang terbesar yaitu di 80. Yang kedua, menentukan banyaknya data atau N. Kita hitung datanya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di jumlah datanya ada 40. Langkah yang ketiga itu menentukan data terkecil atau data minimum. Di sini data terkecilnya 40. Data minimumnya 40. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan data terbesar atau maksimum. Data terbesarnya di sini 80. Yang langkah yang kelima yaitu menentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar atau maksimum dikurangi dengan data terkecil atau minimum. Data terbesarnya 80, data terkecilnya 40. Jadi 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Langkah keenam yaitu menentukan banyaknya kelas atau K, yaitu dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N adalah banyaknya data. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Kenapa di sini 40? Karena banyaknya data ada 40. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 itu adalah 1,602. Kalikan 1,602 dengan 3,3 terlebih dahulu. Jadi 5,287. Baru ditambahkan dengan 1. Jadi 1 tambah 5,287 sama dengan 6,287. Dibulatkan jadi 7. Nah, langkah yang ketujuh kita menentukan panjang kelas atau P, itu sama dengan jangkauan per K. Jangkauan dibagi K. Jangkauannya berapa? Ini lihat jangkauannya adalah 40, K-nya 7. Jadi 40 dibagi 7 sama dengan 5,71. Dibulatkan menjadi 6. Yang kedelapan, langkah yang kedelapan itu batas panjang interval kelas. Kita menentukan batas panjang interval kelas. Nah, kita menentukan batas bawah kelas pertama dulu. Batas kelas pertama itu kita ambil data minimum. Data minimumnya berapa di sini? Ya, data minimumnya adalah 40. Kemudian kita menentukan batas atas kelas pertama. Itu dengan cara batas bawah ditambah dengan panjang kelas dikurangi 1. Panjang kelasnya 6, nanti dikurangi 1 jadi 5, baru ditambahkan dengan 40. Nah, kita lihat batas bawah kelas pertamanya adalah 40 ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 6. 6 dikurangi 1 yaitu 5. 40 tambah 5 jadi 45. Nah, ini merupakan batas panjang interval untuk kelas pertama. Nah, untuk menentukan kelas kedua kita tinggal melanjutkan. Setelah 45 berarti 46, ditambah lagi sama 6 dikurangi 1, 5, 46 tambah 5, 51. Untuk kelas ketiga berarti setelah 51 berarti 52, ditambah 5 jadi 57. Kelas keempat 57, setelah 57 jadi 58, tambah lagi 5 jadi 63. Untuk kelas kelima berarti setelah 63 yaitu 64 ditambah 5 yaitu 69. Setelah 69 berarti 70 ditambah 5 jadi 75. Kemudian untuk kelas yang ketujuh 75, setelah 75 jadi 76. Ditambah lagi 5, 6 dikurangi 1 ya. Jadi 5, 76 tambah 5, 81. Nah,
Banyaknya kelas ada 7, itu sesuai dengan ini ya. Banyaknya kelas ada 7, berarti di sini juga banyaknya kelas ada 7. Lanjutkan dengan memasukkan ke dalam tabel distribusi data kelompoknya, kita tampilkan dulu datanya yang sudah disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita tampilkan batas panjang interval kelasnya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita masukkan dalam tabelnya, kita buat di sini ada interval dan frekuensi. Nah, untuk kelas pertama ya, ini kelas pertama, kita ambil dari sini. Ya, 40 sampai dengan 45 di sini. 46 sampai 51 masukkan di kelas kedua. 52 sampai 57 masukkan di sini. 58 sampai 63 masukkan di kelas yang keempat. 64 sampai 69 masukkan di kelas yang kelima. 70 sampai 75 masukkan di kelas yang keenam. 76 sampai 81 masukkan di kelas yang ketujuh. Kemudian kita menghitung frekuensi. Kita lihat di sini frekuensinya. Interval 40 sampai 45, dihitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti frekuensinya ada 9. Kemudian interval 46 sampai 51 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai dengan 51, 6. Jadi ya, dihitung ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 frekuensinya. Kemudian dari 52 sampai 57. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 frekuensinya. 58 sampai 63. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada 3 frekuensinya. Dari 64 sampai 69 kita hitung. Lihat di sini ada 4 sampai 69, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti frekuensinya ada 9. Dari 70 sampai 75, 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Dari 76 sampai 81, 1, 2, 3, 4. Itu 4. Nah, untuk menentukan jumlah, kita tinggal menjumlahkan 9, tambah 6, tambah 5, tambah 3, tambah 9, tambah 4, tambah 4, berarti ada 40. Nah, untuk yang 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, itu disebut dengan batas bawah kelas. Sedangkan 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, disebut dengan batas atas kelas. Nah, yang kedua, kita akan membuat histogram dan poligon. Buatlah histogram dan poligon dari data nilai ulangan berikut. Nah, ini tabel distribusi data kelompoknya, ya. Nah, langkah pertama untuk membuat histogram dan poligon adalah menentukan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas dari masing-masing kelas. Dengan menggunakan rumus, tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5, dan tepi atas kelas adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Nah, untuk menentukan tepi bawah kelas, itu kita tinggal mengurangi 0,5 dari ini, dari batas bawah kelas. Sedangkan untuk menentukan tepi atas kelas, kita menambahkan batas atas ditambah 0,5. Kita lihat, untuk tepi bawah kelas pertama, yaitu 40 dikurangi 0,5 jadi 39,5. Untuk tepi bawah kelas kedua, 46 dikurangi 0,5, 45,5. 52 dikurangi 0,5 yaitu 51,5. Untuk kelas keempat, tepi bawahnya 58 dikurangi 0,5, 57,5. Kemudian untuk kelas kelima, 64 dikurangi 0,5, 63,5. Kelas ke-6, 70 dikurangi 0,5 yaitu 69,5. Dan untuk kelas ke-7, 76 dikurangi 0,5 yaitu 75,5. Sedangkan untuk tepi atas kelasnya yaitu tinggal menambahkan batas atas. 45 tambah 0,5, 45,5. 51 ditambah 0,5 yaitu 51,5. 57 ditambah 0,5 yaitu 57,5. 63 ditambah 0,5 yaitu 63,5. 69 ditambah 0,5 yaitu 69,5. 75 ditambah 0,5 itu 75,5, dan
81 ditambah 0,5 itu 81,5. Ini frekuensinya ya. Nah, yang berikutnya kita menentukan titik tengah. Titik tengah ini bisa digunakan untuk membuat poligon pada saat kita tidak menghitung dulu tepi bawah kelas dan tepi atas kelasnya. Bagaimana menentukan titik tengah? Yaitu tinggal menjumlahkan ini 39,5 ditambah 45,5 dibagi 2. Ya, jadi 42,5. 45,5 ditambah 51,5 bagi 2 itu 48,5. 41,5 tambah 57,5 bagi 2 54,5. 57,5 ditambah 63, itu 5 yaitu 60,5. 63,5 ditambah 69,5 bagi 2 66,5. 69,5 tambah 75,5 bagi 2 72,5. 75,5 ditambah 81,5 bagi 2 itu 78,5. Kalau seandainya kita tidak menghitung atau tidak menentukan dulu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas, cara cepatnya bisa kita gunakan untuk menentukan titik tengah yaitu dengan menjumlahkan ini. 40 ditambah 45 bagi 2, sama hasilnya 42,5. 46 tambah 51 bagi 2, 48,5. 52 tambah 57 bagi 2, hasilnya sama yaitu 54,5. 58 tambah 63 bagi 2, itu 60,5. Itu cara cepatnya dan seterusnya. Kita akan menggambar histogram dan poligonnya. Kita tampilkan dulu datanya ya. Ini interval, frekuensi dan titik tengahnya. Nah, ini ada sumber X-nya, itu nilai ulangan, dan sumber Y-nya adalah frekuensi. Nah, untuk nilai ulangan kita tampilkan intervalnya itu dari tepi bawah kelas pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tepi bawah kelas pertama sampai dengan tepi atas kelas ke-7. Jadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk frekuensinya di sini datanya mulai dari 3 sampai dengan ke-9. Kita bisa menggunakan skala 2, mulai dari 2 yaitu. Jadi ada 5 ya. Nah, kita masukkan di sini untuk mengisi bilangan di sini mulai dari 39,5, kemudian 45,5, 51,5, 57,5, 63,5, 69,5, 75,5 dan 81,5. Nah, yang ini berarti 2, 4, 5, 6, 8 dan 10. Nah, sekarang kita akan menggambar ini dulu yang interval 39,5 sampai 45,5 yaitu frekuensinya 9. Berarti 9 terletak antara 8 dengan 10 letaknya di tengah-tengah itu 9. Di sini kita tarik garisnya. Nah, ini. Kemudian pada rentang interval 45,5 sampai 51,5 frekuensinya ada 6, berarti di sini. Nah, ya. Kemudian 51,5 sampai 57,5, 5 berarti antara 4 sampai dengan 6, letak di tengah-tengah itu 5. Tarik garisnya 5. 57,5 sampai 63,9, 3 berarti 2. Dengan antara 2 dengan 4, letaknya di tengah-tengah 3, tarik garisnya 3. 63,5 sampai 69,5 yaitu 9, tarik. Kemudian 69,5 sampai 75,5 itu 4, sini ya. Kemudian 75,5 sampai 81,5, 4, sama ya. Nah, ini adalah histogram ya. Ya, histogram. Ya, ini diagram bantang yang berhimpit. Kemudian untuk membuat poligon adalah kita menggunakan titik tengah. Ya, titik tengah dari interval ini. Ini tengah-tengahnya dengan frekuensi yang sama. Jadi sebetulnya nanti seandainya kita tidak menentukan tepi bawah kelas ini, kita menggunakan titik tengah untuk menggambar poligon. Jadi di sini 42,5. Ya, kemudian titik tengahnya ini kita letakkan di tengah masing-masing ya. Di tiap kelasnya. Nah, sini. Kemudian untuk menggambar poligon tinggal menghubungkan titik-titik ini dengan menggunakan garis. Ya. Nah, kalau tadi diagram batang yang berhimpit ya, yang tadi ini disebut dengan histogram dan yang garisnya ya, ini disebut dengan
poligon. Nah, ini merupakan gambar histogram dan poligon yang digabungkan. Nah, kalau dalam kondisi yang terpisah, bentuk yang terpisah, kita lihat histogramnya ini. Nah, ini histogramnya saja. Kemudian kalau poligonnya saja, ini ya, poligonnya saja. Sekian untuk statistika bagian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.